Dia merebut mantan dari kita, dia menderita. Dia pengen kaya dengan bersama mantan, tapi justru dia tambah tidak punya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 azab orang ketiga yang merebut mantan darimu. Ketika orang ketiga merebut mantan dari kita, tanpa dia sadari, dia sudah mengundang azab untuk dirinya sendiri. Ya. Yang pertama, penderitaan kita yang kita rasakan pada saat ini akan dia rasakan. Kita merasakan dicampakkan oleh mantan, dia pun akan merasakan dicampakkan oleh mantan. Kita merasakan dikhianati, dia pun akan merasakan dikhianati. Kan sebelum mantan mencampakkan kita, mantan mengkhianati kita dulu. Dia selingkuh terlebih dahulu dengan orang ketiga. Jadi apapun yang kita rasakan pada saat ini, orang ketiga akan merasakannya. Kenapa demikian? Karena orang ketiga adalah orang yang tega. Dia tidak peduli bahwa apa yang dia lakukan itu akan merusak rumah tangga kita, misal ya, kalau yang direbut itu suami atau istri. Itu kan namanya orang yang sangat tega. Orang yang tega itu, ketika dia melihat orang yang dia kalahkan itu tambah menderita, dia senang. Jadi ketika dia merebut itu, dia senang tuh melihat orang-orang yang sudah dia kalahkan itu menderita. Kalau dia orang baik, dia tidak akan pernah melakukan hal yang demikian. Kenapa dia merebut? Karena dia adalah orang yang tidak baik. Orang yang senang melihat derita, penderitaan, kesengsaraan orang lain. Orang yang demikian, maka penderitaan orang yang telah menderita karena sebab dirinya, itu akan berbalik kepada dia. La tushiris samatata li akhika, fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kesenangan atau kegembiraan atas kesusahan orang lain. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Azab yang kedua, mungkin dia akan mendapatkan kemiskinan, ya, kefakiran. Kenapa dia ngejar-ngejar mantan? Misalnya seorang istri yang dikhianati. Suaminya ini sudah tua, penampilannya tidak ada yang menarik, ya. Misal sudah usia di atas 55 tahun kan sudah terlihat tua. Kerut wajah sudah di mana-mana. Berjalan pun mungkin sudah tertatih-tatih. Orang ketiga yang masih muda, segar bugar, kok tetap mau dengan dia? Apa yang dia inginkan? Duitnya. Ya, maka ketika seseorang bahkan dia menikah, tapi karena faktor duit, karena faktor harta, dia tidak akan mendapatkan itu semua. Yang dia dapatkan adalah kemelaratan. Wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena faktor hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya. Apalagi cuman pengen duitnya dan tidak menikahi. Nah, maka azabnya yang ketiga tuh. Ya. Azabnya yang ketiga, orang yang mendekati tanpa pernikahan, ya, artinya berzinah di situ. Maka dia akan terhalang dari rezekinya. Innal abda
la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Jadi yang kedua tadi, dia akan melarat, tidak akan mendapatkan apapun, dan setelah berpisah itu, nah karena ketika misal bersama dengan mantan tadi dia berzina, selingkuh, dan seterusnya, dia berusaha bangkit secara ekonomi, mungkin dia pengen bekerja dengan jujur, dengan benar, itu pun akan membuat dia terhalang dari rezekinya. Nah maka azab-azab inilah yang kemudian akan orang ketiga rasakan. Ya, dia merebut mantan dari kita, dia menderita. Dia pengen kaya dengan bersama mantan, tapi justru dia tambah tidak punya apa-apa. Dan setelah itu, dia pengen bangkit, dia pengen bekerja, dia pengen produktif lagi, tapi rezekinya akan terhalang dari dia. Artinya hidupnya akan tetap menderita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.